Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ya, bertemu lagi dalam video pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12 meter genap bagian kedua. Nah, pada kesempatan kali ini yang mana kita bakal lebih banyak membahas mengenai praproduksi, khususnya kepada produksi pembuatan karya film pendek ataupun video. Nah, praproduksi, apa sih praproduksi? Jadi pengertian singkatnya yaitu suatu hal-hal berupa perencanaan, persiapan sebelum kita pengambilan gambar. Nah, untuk jelasnya saya udah juga menyertakan berupa bahan bacaan yang ada di Classroom. Silahkan kalian download dan dipelajari juga di situ. Jadi melalui kesempatan video ini perlu saya jelaskan juga yang mana produksi itu tadi sesuai yang disampaikan sebelumnya bahwa persiapan perencanaannya pada intinya itu ya. Jadi produksi itu seperti ada yang tertuang pada ini. Nah, oke. Jadi praproduksi itu cukup banyak ya. Ini tahapannya praproduksi seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk yang dipakai biasanya untuk para profesional pembuatan film. Nah, cukup panjang sebenarnya alurnya. Nah, bisa saja apabila kalian ingin mengaplikasikan ini satu persatu, ya tentunya akan memakan waktu yang panjang, biaya yang tidak sedikit. Jadi praproduksi bisa kita ringkas, kita ambil poin-poin penting. Nah, poin-poin penting itu bisa saya garis bawahi ada 4 hal. Yang pertama itu adalah ide atau konsep. Yang kedua adalah riset. Yang ketiga merupakan pembuatan skrip atau naskah. Dan yang terakhir pembuatan storyboard. Itu yang mengenai praproduksi. Lanjut lagi ke produksinya. Nah, produksi itu sendiri alurnya itu seperti ini. Nah, tidak kalah sedikit ya, jadi masih banyak juga nih alur prosesnya. Ya, kembali lagi ini sekedar kita tahu saja bahwa ini yang digunakan para kalangan profesional. Nah, ini untuk ringkasnya mengenai produksi ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Dan yang terakhir mengenai pasca produksi yang seperti ini. Oke. Nah, pasca produksi juga banyak tahapannya. Oke, balik lagi ke materi inti kita hanya fokus ke praproduksi. Tadi sudah disampaikan, yang pertama itu ada ide atau konsep. Nah, mungkin kalian juga udah tahu apa sih pengertian ide atau konsep. Yang mana ide atau konsep itu merupakan suatu gagasan, pemikiran, apakah dari yang bermula muncul dari ide pribadi, dari kelompok maupun dari pihak-pihak luar. Yang ide itu dikembangkan, ya kan, dari buah pemikiran, dari sebuah pengamatan misalnya, atau dari berbagai informasi lainnya. Nah, itu yang nanti akan dituangkan menjadi dibuat suatu karya. Yang kedua ada yang namanya riset. Nah, jadi kita perlu juga mengadakan riset, yang mana tujuan ini untuk menggali informasi sebanyak-banyak mungkin atau referensi mengenai proyek yang akan kita kerjakan. Jadi agar proyeknya itu nanti akan lebih informatif dan data-datanya, informasinya dapat dipertanggungjawabkan dan benar sesuai fakta keadaan, dan mungkin akan lebih menarik. Riset mungkin ya, referensi mungkin ya, contohnya kita melihat contoh-contoh video-video dari orang-orang sebelumnya, itu diperbolehkan. Kita terinspirasi dari video-video orang, itu diperbolehkan selama kita tidak menjiplak secara mentah, karena itu akan melanggar hak cipta. Oke. Yang ketiga tadi ada namanya proses pembuatan naskah atau bahasa kerennya skrip. Mengenai pembuatan naskah, kalau tidak salah ini juga dipelajari pada saat mata pelajaran bahasa Indonesia. Apakah kalian sudah menerima materi itu? Mungkin di kelas 12 sepertinya sudah ya, pembuatan naskah. Naskahnya ya cukup beragam, seperti ini contohnya. Nah, kalau yang pertama ini naskah yang
dapat dikategorikan lengkap karena di sini terperinci dari mana durasi waktunya, bagaimana gambarnya, keterangannya, suaranya, adegan-adegannya, semuanya dijelaskan terperinci di sini. Jadi ide konsep itu dituangkan berupa dalam naskah berupa teks yang dan mana juga dibuat dalam suatu tabel. Ini yang lagi-lagi untuk kepentingan untuk komersil atau para profesionalisme yang mengerjakan ini. Bagi yang kalian berminat mencoba juga dipersilahkan bikin yang seperti itu. Dan ada yang ringkasnya dan mudahnya untuk kita bagi kaum pemula seperti ini. Nah, terlihat sekali kan bedanya. Jadi hanya terdiri ada 2 kolom saja. Seperti ini isi-isinya yang diperlukan. Oke, itu naskah, skrip. Naskah atau skrip ini juga penting dalam proses praproduksi. Kenapa? Karena ide dari pemikiran kita itu harus segera kita tulis, kita tuangkan. Karena kalau tidak ditulis terperinci, takutnya nanti tidak terkonsep dengan matang, mungkin lupa atau nanti melenceng jauh alur ceritanya. Jadi perlu kita bikin perencanaan dulu, step by stepnya, bikin per scene seperti apa. Nah seperti itu ya. Oke, yang terakhir ada namanya storyboard. Nah, apakah kalian sudah pernah tahu sebelumnya storyboard? Mungkin di sini ada yang gemar menggambar. Oke, bagi yang hobi menggambar mungkin akan lebih mudah mengerjakannya. Jadi storyboard itu seperti ini ya. Oke. Nah, seperti yang saya tayangkan di sini, storyboard itu berupa gambar-gambar per frame, per scene. Jadi gambarnya itu berupa dari gambaran tangan, coret-coretan tangan, atau mungkin bagi kalian terampil menggunakan komputer, bisa menggunakan aplikasi Corel misalnya, Photoshop atau aplikasi mungkin yang sederhana Paint ya. Nah, kan ada aplikasi gambar-gambar. Jadi itu storyboard ini ya berupa ilustrasi lah, ilustrasi gambar-gambar per frame ya, nanti per adegannya seperti apa. Nah ini, jadi storyboard ini boleh dibuat, sebenarnya boleh tidak. Yang jelas naskah ini yang penting. Ini tidak boleh tertinggal dan tidak boleh terlewat dalam praproduksi. Oke. Nah mungkin yang lebih jelasnya nanti bisa kalian pelajari lagi, ada bahan bacaannya. Jadi materi pada hari ini terpisah. Ada beberapa, di situ ada penjelasan mengenai cara pembuatan naskah, skrip, maupun cara pembuatan storyboard. Oke, jadi ada 2 hal penting yang perlu kalian pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama tadi pembuatan naskah atau skrip dan storyboard. Nah, pada hari ini saya juga akan memberikan suatu penugasan, yang mana tugasnya ini akan saya berikan keringanan waktu maksimal 1 minggu pengerjaan. Saya harapkan kalian tepat waktu mengumpulkannya, mengerjakannya, yang dimana kalian diminta mengerjakan 2 hal. Yang pertama, kalian bikinlah suatu naskah, skrip, pembuatan iklan produk. Jadi kalian silakan bikin ide-ide sekreatif mungkin, bagaimana kalian bikin iklan produk. Ide-idenya itu kalian tuangkan berupa tulisan melalui naskah. Selanjutnya, naskah yang kalian tulis itu kalian lanjutkan lagi, bikinlah berupa storyboardnya, gambar-gambarnya. Ya tidak usah terlalu detail banget gambarnya, tidak terlalu bagus banget, ya semampu kalian, tentunya akan saya hargai. Yang jelas setiap gambar-gambar frame itu bisa mewakili adegan-adegannya. Apabila kalian mungkin ingin memberikan warna pada gambarnya, itu akan menjadi lebih bagus lagi dan tentunya akan memberikan nilai lebih ya. Oke, sekreatif mungkin lah. Nah, jangan merasa saya tidak bisa menggambar, tidak seperti itu ya. Penting mencoba saja dulu. Ya, semampu kalian gambar. Boleh mungkin minimal ada 4 frame, minimal ya, ada 4 frame storyboardnya, atau lebih maka lebih bagus lagi karena akan lebih gambarnya lebih detail nantinya, menggambarkan adegan-adegan yang akan ini. Jadi penting sekali sebenarnya naskah, storyboard ini sebenarnya berlanjut kepada proses produksi video nanti, film dan lainnya ya. Itu yang diperlukan sebenarnya. Oke, baiklah, mungkin jika ada pertanyaan apabila kurang jelas bisa kalian kontak saya melalui WhatsApp
atau kolom komentar yang ada di Classroom maupun di channel YouTube saya. Mungkin itu saja dulu. Perlu saya ingatkan untuk video yang akan datang mengenai produksi. Nah, produksi bisa kalian lihat pada video bagian ketiga. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Saya akhiri. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.